Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah. Perkenalkan, saya Dia Haju Kumala Dewi dari kelas MC 402 dengan NIM 24020110031 dari mahasiswi program studi manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang mengangkat topik yang sangat relevan dengan dinamika manajemen bisnis saat ini, yaitu efektivitas pemasaran live streaming e-commerce, pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Gen Z dengan studi kasus pada platform TikTok Shop. Mengapa topik ini penting untuk diteliti? Saat ini kita berada di tengah disrupsi digital yang mengubah langkah pemasaran secara masif. E-commerce yang dulunya bersifat statis, hanya mengandalkan foto dan teks, kini telah berevolusi menjadi bentuk live commerce yang real-time dan interaktif. Target pasar utama dari pergerakan ini adalah generasi Gen Z. Sebagai digital natives, mereka cenderung mengabaikan iklan tradisional dan menuntut gaya promosi yang lebih autentik serta visual. Di sisi lain, tantangannya adalah banyak pelaku bisnis, khususnya UMKM kita, yang belum sepenuhnya menguasai strategi maupun metrik efektivitas di ekosistem baru ini. Selanjutnya, secara landasan teori, terdapat tiga pilar utama yang membedakan live commerce dengan retail online biasa. Pertama adalah interaktivitas waktu nyata. Di sini terjadi komunikasi dua arah secara instan yang memangkas asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Kedua, kehadiran sosial. Live streaming mampu mengubah transaksi dari sekedar bisnis ke konsumen menjadi interaksi manusia ke manusia melalui ikatan parasosional dengan host. Dan yang ketiga, elemen hiburan atau supertainment di mana konsumen bisa menikmati konten hiburan sekaligus berbelanja tanpa harus berpindah aplikasi. Selanjutnya, beranjak dari fenomena tersebut, penelitian ini memiliki tiga objektif utama, yaitu yang pertama, untuk mengukur secara empiris sejauh mana live streaming mempengaruhi keputusan pembelian generasi Gen Z. Kedua, untuk mengidentifikasi indikator apa yang paling dominan dalam memicu konversi penjualan. Dan ketiga, hasil dari riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis yang praktif bagi para manajer pemasaran maupun pelaku UMKM dalam merancang kampanye digital mereka. Selanjutnya, untuk menjawab objektif tersebut, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Sampel penelitian ini terjadi dari 100 respon generasi Gen Z berusia 18 hingga 27 tahun. Saya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi, responden harus pengguna aktif, internet yang minimal lelah melakukan satu kali transaksi via TikTok Shop, dan 6 bulan terakhir, instrumen pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner daring dengan rentang skala Likert 1-5. Selanjutnya, memasuki bagian pembahasan. Mari kita perhatikan data demografi, frekuensi belanja responden berdasarkan grafik di layar terlihat temuan yang cukup mengejutkan. Sebesar 45% respon tergolong konsumen aktif dan 33% adalah konsumen loyal dengan instansi transaksi lebih dari 5 kali sebulan. Jika dilakukan 78% dari sampel menjadikan live streaming sebagai preferensi belanja rutin mereka. Data ini menegakkan bahwa live commerce bukan lagi sekedar tren sesaat, melainkan sudah menjadi saluran distribusi utama bagi generasi Gen Z. Lalu, variabel apa yang paling mempengaruhi mereka? Dari hasil uji kuesioner, indikator fasilitasi langsung menempati urutan
teratas dengan nilai rata-rata 4,80 dari skala 5. Kemudian disusul oleh indikator hitung mundur, promosi atau flash sale di angka 4,72, disusul interaksi tanya jawab 4,65, dan reputasi host 4,45. Keempat indikator tertinggi inilah yang kemudian saya kerucutkan menjadi tiga temuan utama penelitian. Temuan pertama adalah terkait peran visualisasi dalam meredukasi resiko persepsian. Dalam e-commerce konvensional, kelemahan terbesarnya adalah konsumen ragu mengenai performa asli produk. Misalnya adalah bahannya bagus atau ukurannya pas. Live streaming menyelesaikan poin-poin ini seketika. Data menunjukkan 78% responden mereka terbantu saat host mendemonstrasikan produk melalui interaksi di kolom komentar. Keraguan audiens langsung terjawab sehingga asimetri informasi dapat dihilangkan pada detik itu juga. Temuan yang kedua berkaitan dengan taktik promosi dan efek psikologi FOMO atau Fear of Missing Out. Live streaming sering menggunakan strategi flash sale dengan batas waktu atau kuota yang sangat ketat. Strategi penetapan harga ini menciptakan urgensi psikologis yang kuat. Akibatnya, 65 responden di penelitian ini mengakui bahwa mereka melakukan pembelian impulsif atau tidak direncanakan. Urgensi tersebut memaksa konsumen melewati fase panjang evaluasi alternatif dan langsung melompat pada fase keputusan transaksi. Selanjutnya, temuan yang ketiga menyoroti peran sentral dari host atau call key opinion leader. Sebanyak 82% responden menyatakan lebih percaya dan mau berbelanja jika siaran dipandu oleh host yang interaktif, memiliki selera humor, serta menguasai product knowledge. Hal ini membuktikan bahwa host tidak hanya bertugas sebagai tenaga penjual biasa, melainkan sebagai referensi mereka yang bertugas membangun koneksi emosional. Kedekatan sosial inilah yang mempercepat tumbuhnya rasa percaya konsumen. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan strategis yang bisa ditarik bagi para praktisi bisnis dan UMKM adalah live streaming menuntut inovasi model bisnis ke arah shoppertainment. Rekomendasi manajerialnya meliputi tiga hal. Yang pertama, berikan visualisasi dan demonstrasi produk seoptimal mungkin. Yang kedua, rancang promosi taktis terbatas waktu yang didesain khusus untuk audiens live guna memicu FOMO. Dan yang ketiga, investasikan waktu dan biaya pada pengembangan SDM, yaitu melatih host agar mahir menghibur dan membangun ikatan bukan sekedar hard selling. Selanjutnya, baik, sebagai penutup dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa kita sedang menghadapi transformasi paradigma pemasaran mengandalkan iklan statis saja tidak lagi relevan untuk mendominasi pasar. Masa depan retail saat ini bertumpu pada strategi yang interaktif, autentik, dan menghibur. Demikian pemasaran hasil penelitian saya. Atas perhatian waktu dan bimbingannya dari Bapak dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.